Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyenangkan di siang hari ini kami bersyukur bisa ketemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu Indonesia, sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kepada Bapak yang mendampingi dengan setia, terima kasih sudah hadir di Kementerian Kesehatan dalam rangka menyampaikan aspirasi ibu-ibu Indonesia. Kami sudah mendengar suara loudspeaker di luar dengan berbagai tuntutan, dan semalam kami terima juga beberapa tuntutan dari Aliansi Rakyat Menggugat, dan salah satunya adalah tentang vaksin untuk anak 6 sampai 11 tahun. Dan yang lain-lainnya sudah diselesaikan barangkali di kementerian lain ya. Iya. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Busroni dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat di Kemenkes. Sebelah kiri saya Pak Iwan Sopyan, Humas dari Direktorat Jenderal P2P. Sebelah kanan saya, silakan. Iya, saya Dr. Dian dari Direktorat Kesehatan. Dr. Dian, silakan. Loh, kok di belakang? Dr. Devi dari P2P juga. Kami sementara ditugaskan untuk menerima sambil menunggu Dr. Iqbal dari P2P untuk mendengarkan aspirasi ibu sekalian serta bapak untuk kami terima, dan kami akan sampaikan kepada pimpinan kami yang saat ini sedang menjalankan tugas kenegaraan di tempat lain. Silahkan, mohon berkenan juru bicara dari ibu atau bapak sekalian. Ya, siap. Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat sekarang ini, informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya, mungkin Bapak tahu itu sama Dr. Louis. Ya, kami sampai hari ini kami menunggu adanya diskusi debat terbuka antara dua pihak atau dua mazhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi dan yang anti vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau jubirnya, saya meminta Kementerian Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya, di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan masalah pandemi. Yang pertama masalah PCR. Keakuratan PCR. Yang kedua, masalah efikasi vaksin. Yang ketiga, masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99,sekian%. Kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat. Dan tidak sedikit Pak. Kami sekali lagi tidak anti vaksin. Kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini dilakukan secara sukarela, kami tidak seperti ini Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini. Yang mana demokrasi Pancasila ini berbeda Tuhan, kita harus toleransi Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering Pak melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Ini masalah vaksinasi mentinya. Iya, Kementerian Kesehatan loh ini. Kenapa, apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya Pak, ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi debat terbuka dengan Kemenkes dengan data dan fakta, bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami. Dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya, dan kalau nanti di diskusi debat terbuka itu kami salah, saya Babe Aldo bertanda tangan,
rela dipenjara seumur hidup karena telah menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut. Saya tuntut adanya, kan kita di negara demokrasi, Pak. Ya, betul. Bapak menerima kami dengan baik, kami pun senang ini, Pak. Alhamdulillah, ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos, tapi lucu, Pak. Saya berteriak di medsos, bukannya dipanggil, tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan, bikin lagi, dibungkam lagi, bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah, ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini, Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi, bukan untuk debat biasa aja, Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek. Enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Kalau ikan laut aja, Pak, ilmu kesehatan standar ini, ikan laut itu penuh protein. Tapi nggak bisa dimakan semua orang. Ada yang alergi. Nah, kenapa untuk masalah vaksinasi semuanya disikat aja? Dan kebijakan-kebijakan intimidasi ini sangat, Pak. Sampai menggunakan. Dan ini kami berharap Kemenkes mau bersuara. Oh, itu kebijakan dari kementerian lain. Bersuaralah kalian. Kemenkes tidak seperti itu. Supaya kami tahu kemana kami mau datang. Tapi kalau Kemenkes diam saja, berarti Kemenkes sejalan dengan mereka. Jadi begitu, Pak. Kapan waktunya kami bisa diskusi terbuka dengan pihak Kemenkes dengan data dan fakta yang disiarkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan informasi, keterbukaan informasi publik. Banyak, Pak, pertanyaan saya ini. Cuman saya yakin nggak bisa diselesaikan sekarang. Masalah PCR, masalah efikasi vaksin, masalah kontrak vaksin. Kenapa vaksin harus dijaga dengan kendaraan tempur? Bahkan kalau ngirim vaksin ke Bandung itu jalan tol disteril, Pak. Pakai barakuda dan disteril itu jalan tol. Ya, dan kenapa kenapa kalau memang tidak ada pemaksaan kok sampai ada intimidasi menggunakan aparat dengan seragam lengkap? Iya, listrik rumah diputus. Ini sudah terjadi di masyarakat. Dan kami juga menemukan banyak orang-orang yang akhirnya, Pak, dapat efek samping negatif. KIPI. Ya, dan ini minta maaf, Pak. Untuk masalah KIPI itu sampai hari ini, Pak, sudah terjadi sama almarhum Trio Fauki. Anak umur 22 tahun tanpa ada riwayat penyakit. 22 tahun, sehat, Pak. Enggak, bentar, Bu. 22 tahun. Setelah divaksin AstraZeneca meninggal dunia. Dan akhirnya diotopsi, Pak. Itu Bapak bayangkan perasaan ibunya. Setelah diotopsi, dikatakan ditemukan tidak ada penyebab kematian lain. Tidak punya penyakit. Tapi begitu ditanya, apakah ini efek vaksin? Pihak dari Kementerian Kesehatan bilang apa? Kami tidak bisa memastikan ini vaksin. Terus apa, Pak? Terus apa ini? Ini apa? Kalau seorang meninggal dunia, saya anak, Pak, saya punya ibu, Bapak juga punya ibu. Kebayang nggak kalau itu ibu melihat anaknya digali dari kubur, diotopsi, dan tidak ditemukannya ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit bawaan. Tapi waktu ibunya tanya, berarti ini karena vaksin. Kami tidak bisa memastikan itu vaksin. Terus buat apa diotopsi? Dan kami juga menemukan keganjilan-keganjilan, Pak. Berapa banyak orang yang di-COVID-kan? Kami juga punya data. Orang tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak COVID.
Karena di COVID itu ada anggarannya. Ada anggaran, dan itu kami punya datanya, Pak. Dan ini saya yakin, ini bukan hanya salah Kementerian Kesehatan, tapi paling tidak Kementerian Kesehatan kami minta menjadi corong pertama yang mau bersuara masalah ini. Adanya keterbukaan informasi publik tentang keseluruhan masalah pandemi. Dari mulai masalah protokol kesehatan, protokol penggunaan obat di awal COVID. Karena kami menemukan, Pak, di protokol dari kesehatan tidak ada pemeriksaan gula darah. Padahal semua pasien mestinya gula darah. Itu ada. Ya, dokter lebih tahu. Saya bukan dokter, tapi saya belajar. Saya bilang tadi kan, Pak, untuk memahami ilmu kedokteran sekarang nggak perlu jadi dokter, Pak. Banyak informasi, tinggal kita pintar-pintar memilahnya. Dan selama saya berbicara tentang aktivis COVID ini, Pak, saya tidak pernah berbicara tanpa bukti, data, dan fakta. Dengan jurnal. Dan saya juga punya guru-guru di belakang saya yang mungkin mereka belum mau tampil sekarang. Tapi saya yakin kalau Kemenkes membuka pintu diskusi ini, maka semua tim saya akan turun. Dan itu kredibel. Mungkin kalau seorang Babe Aldo cuma lulusan SMA, tapi di belakang gue, minta maaf Pak, di belakang saya ada profesor-profesor juga, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kami meminta dari pihak Kemenkes untuk terjadi diskusi terbuka itu untuk keterbukaan informasi seluruh masalah COVID, mulai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka kami menengarai bahwasanya memang terjadi rencana busuk di balik pandemi. Karena kami tidak menuntut macam-macam. Kami menuntut untuk terjadinya diskusi. Saya tidak menuduh Kemenkes salah. Bahkan saya juga siap kalau saya salah. Di perjanjian itu, kalau saya salah, penjara saya seumur hidup. Karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan selama ini perjuangan saya, berarti saya salah. Dan saya telah mengacaukan program pemerintah. Dan untuk itu, saya rela dihukum seumur hidup. Sebagai bentuk cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau saya benar, tolong rubah semua kebijakannya. Kita perlu pejabat-pejabat yang punya integritas terhadap bangsa. Kita nggak mau nurut-nurut aja Pak sama asing. Kita punya ahli-ahli di Indonesia yang besar kok Pak. Jadi itu aja Pak dari saya berharap aspirasi